Ya, baik teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3E akan mempresentasikan sedikit tentang emulsi, formulasi, karakterisasi, dan evaluasi emulsi minyak dalam air innovatif yang mengandung turunan kurkumin dengan sifat antioksidan yang ditingkatkan. Nah, ini anggota kelompok kami, bisa dilihat. Ya, langsung aja yang pertama. Yang pertama ada teori dari emulsi. Emulsi merupakan suatu sistem sediaan yang heterogen dan bersifat tidak stabil secara termodinamika, yang terdiri dari paling sedikit dua fase cairan yang tidak bercampur, di mana salah satunya terdispersi dalam cairan lainnya dalam bentuk tetesan kecil yang dapat distabilkan dengan penambahan emulgator yang cocok. Emulsi ini terdiri dari bentuk sediaan liquid dan juga bentuk sediaan semisolid. Untuk membuat emulsi yang stabil, diantaranya harus terdiri dari 3 komponen, yaitu fase minyak, fase air, dan emulgator. Adapun tipe emulsi diantaranya ialah minyak dalam air dalam minyak, dan juga terdapat tipe emulsi ganda yang dapat berupa air dalam minyak dalam air, atau minyak dalam air dalam minyak. Tipe emulsi ini akan mengikuti fase luarnya yang dimana bila tipe emulsinya adalah minyak dalam air, maka sifat emulsi tersebut akan bersifat seperti air. Dan begitupun sebaliknya, jika emulsi merupakan tipe air dalam minyak, maka akan bersifat seperti minyak. Selanjutnya yaitu data preformulasi zat aktif. Kurkuminoid yang sudah diisolasi berwarna kuning atau kuning jingga dan berasa pahit. Kelarutannya tidak dapat larut dalam air, tetapi dapat larut dalam pelarut organik seperti alkohol, keton, ester, dan asam organik. Titik didih dari kurkuminoid yaitu 183 derajat Celcius dan titik lelehnya 176 hingga 177 derajat Celcius. Stabilitas dari kurkuminoid ini tidak stabil terhadap cahaya, suhu, dan terhadap perubahan pH. Inkompatibilitas dari kurkuminoid ini inkompatibel dengan agen pengoksidasi kuat. Selanjutnya terdapat 4 formula akhir yang dibedakan berdasarkan zat aktifnya. Pada formula 1, air sebesar 69,5%, gliserin 3,5%, asam sitrat 0,5%, santan gum 1%, kurkumin 0,5%, minyak zaitun 13%, setil alkohol 2%, satu stearil alkohol 2%, asam stearat 2%, biwax 2%, stevia butter 2%, dan polisorbat 62%. Pada formula kedua digunakan zat aktif kurkumin sebanyak 2%. Selanjutnya, di next. Selanjutnya pada formula 3 digunakan zat aktif B-kurkumin dengan kadar 1% dan E-kurkumin 2%. Next. Pada pengembangan formula, di sini kami menggunakan gliserin sebagai humektan dengan berdasarkan literatur yaitu digunakan kurang dari 30%. Kemudian santan gum sebagai emulgator hidrokoloid digunakan batas atas 1%, asam sitrat sebagai pengemulsi penstabil serta berfungsi sebagai pengatur pH digunakan dalam rentang 0,1-2%. Kemudian asam stearat sebagai pengemulsi dan pelarut digunakan dalam sediaan kim digunakan pada rentang 1-20%. Next.
Kemudian ada setil alkohol dan setosteril alkohol yang juga berperan sebagai emulgator surfaktan. Di sini setil alkohol digunakan antara 2% sampai 10%, sedangkan pada setosteril alkohol digunakan dalam rentang 1 sampai 10%. Digunakan juga bahan alami shea butter, minyak zaitun, dan biwax yang berperan sebagai fase minyak untuk memberikan rasa menenangkan, melembutkan kulit, dan menjaga hidrasi kulit. Shea butter dan minyak zaitun digunakan pada rentang 2% hingga 20%, sedangkan biwax digunakan pada konsentrasi 5-20%. Terakhir ada polisorbate 60 sebagai surfaktan dan zat pengemulsi digunakan pada 1-10%. Next. Oke, selanjutnya ada metode pembuatan. Pertama, pembuatan emulsi dilakukan menurut teknik minyak dalam air yang diikuti pada pekerjaan sebelumnya. Kemudian, meja 1 merangkum zat yang digunakan untuk pembuatan emulsi. Fase air 75% terdiri dari air 140 gram, 70%, gliserin 7 gram 3,5%, permen karet santan 2 gram 1%, dan asam sitrat 1 gram 0,5%. Lalu, fase air dipanaskan dalam penangas air pada suhu 80 derajat Celcius hingga santan gum benar-benar larut. Kemudian dihomogenisasi menggunakan pengaduk mekanis RZR 2020 dengan kecepatan 600 rpm. Zat bioaktif ditambahkan dalam berbagai perbandingan berat dalam fase air, lebih khusus lagi pure ditambahkan dan 0,5 dan 2%. Ekur dalam 1% dan Bekur dalam 1% perbandingan. Rasio air yang sama dihilangkan dalam setiap emulsi dari fase air. Next. Kemudian fase minyak 25% terdiri dari minyak zaitun 26 gram 13%, setil alkohol 4 gram 2%, setosteril alkohol 4 gram 2%, polisorbat 64 gram 2%, mentega shea 4 gram 2%, asam steatik 4 gram 2%, dan lilin lebah 4 gram 2%. Lalu fase minyak dipanaskan sampai diperoleh larutan yang homogen. Kemudian ditambahkan tetes demi tetes ke fase air dengan perbandingan minyak minyak dalam air 25/75 dengan pengadukan mekanis terus-menerus. Emulsi minyak dalam air yang dihasilkan dibiarkan dalam pengadukan mekanis 400 rpm selama 2 jam dan kemudian ditambahkan pengawet fenoksietanol dan etil heksilgliserin. Akhirnya emulsi blanko tanpa penambah bioaktif apapun juga dibuat sesuai dengan prosedur yang dijelaskan di atas. Rasio volume atau berat akhir emulsi yang dihasilkan adalah 75% atau 150 ml atau 200 gram. Kemudian mikroskop optik Leica dilengkapi dengan sistem analisis gambar yang terdiri dari perangkat pengambilan gambar berwarna digunakan untuk pemeriksaan mikroskopis dari emulsi yang telah disiapkan selama pemeriksaan sampel diambil dari setiap emulsi yang dibuat dan pengamatannya dilakukan dengan selang waktu 0, 30, 60, dan 90 hari. Baik, selanjutnya ada evaluasi sediaan. Yang pertama ada morfologi tetesan, uji distribusi, dan ukuran partikel. Pengamatan dilakukan dengan menggunakan mikroskopik optik dengan lensa 20 untuk penggambaran ukuran partikel fase internal. Kemudian ukuran partikel dan stabilitas tetesan emulsi diselidiki selama 60 hari. Lalu ada stabilitas viskositas. Pengamatan dilakukan dengan disiapkan formulasi, lalu digunakan masing-masing pada 30, 60, 100, dan 100 rpm. Dilakukan selama penyimpanan hingga 90 hari. Lalu yang ketiga ada stabilitas pH. Pengamatan dilakukan dengan pH emulsi diuji selama 90 hari masa penyimpanan. Lalu yang keempat ada aktivitas tabir surya atau sunscreen. Produk tabir surya harus memiliki kemampuan untuk menyerap radiasi UV pada rentang panjang gelombang antara 290 nanometer hingga 400 nanometer
Penentuan nilai SPF umumnya menggunakan persamaan yang standar, sementara serat produk diukur khususnya per rentang 290 sampai 320 nanometer. Terus yang kelima ada sifat antioksidan. Agen antioksidan bagian penting dari formulasi perawatan kulit yang mencegah kerusakan sel oksidatif dengan bertindak sebagai pengambil radikal bebas. Lalu yang terakhir ada antimikroba in vitro. Antimikroba dalam kosmetik didekati dengan penambahan bahan pengawet untuk menjaga kemurnian mikrobiologisnya. Berikut hasil evaluasi. Yang pertama, dari uji distribusi dan ukuran partikel. Pada sampel, PECUR menunjukkan ukuran partikel yang lebih besar dibandingkan sampel EQUAR dan BEQUAR, yang menunjukkan distribusi ukuran partikelnya yang lebih sempit. Lalu ada uji viskositas dan pH. Emulsi yang mengandung ekstrak kurkumin dan kompleks beta siklodextrin menunjukkan stabilitas viskositas dan pH yang baik dibandingkan PECUR ataupun bubuk kurkumin. Lalu berikutnya ada uji sunscreen yang dimana semua sampel emulsi menunjukkan nilai SPF antara 2,6 dan 3,2. Next. Lalu selanjutnya ada hasil evaluasi uji antioksidan yang dimana emulsi dengan kompleks beta siklodextrin atau BECUR menunjukkan aktivitas antioksidan tertinggi dibandingkan dengan PECUR dan EQUAR. Lalu uji antimikroba emulsi dengan kandungan 0,5% PECUR dan 2% PECUR menunjukkan pengurangan signifikan pada jumlah bakteri. Lalu kesimpulannya, studi antioksidan dari emulsi yang dibuat ini menunjukkan kalau semua emulsi yang dibuat dengan kurkumin dan turunannya ini menunjukkan aktivitas antioksidan yang sangat baik, walaupun emulsi E-kurkumin dan B-kurkumin menunjukkan viskositas dan stabilitas pH yang tinggi, dan juga aktivitas antioksidan yang lebih baik. Nah, emulsi tersebut menunjukkan persentasenya kemampuan terhadap antimikroba yang rendah, yaitu terhadap bakteri E. coli dan Staphylococcus bakteri. Selalu sebaliknya, emulsi P-kurkumin 0,5 dan 2% menunjukkan tingkat reduksinya yang lebih dari 90% terhadap koloni bakteri yang sama. Nah, hasil sifat antioksidan dan antimikroba juga ditingkatkan dengan analisis Arbitrap, LC-HRMS, dan juga kuantifikasi senyawa fenolik. Berikut lampiran jurnal yang kami gunakan. Oke, ini daftar pustaka yang kami cantumkan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.